Teman-teman, coba kita flashback ke tahun 1984. Di jantung ibu kota, tepatnya di Jakarta Utara, terjadi sebuah insiden yang dianggap sebagai luka paling dalam bagi bangsa kita ini. Ini bukan sekedar bentrokan biasa. Ini adalah operasi militer terhadap rakyat sipil. Kita bicara soal puluhan orang yang tewas, penyiksaan, dan enforced disappearance atau orang yang hilang gitu saja. Teman-teman, ini dia kasus Tanjung Priuk tahun 1984. Hari ini, sebagai bagian dari UTS Hukum Hak Asasi Manusia, kita akan bedah tuntas kasus ini dari kacamata seorang mahasiswa hukum. Kita akan cari tahu hukum apa saja yang dilanggar, kenapa kasus ini bisa terjadi, dan solusi apa yang harus dilakukan agar kasus ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Untuk itu, bersama saya Egy Kurniawan dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kita bedah sama-sama. Kasus Tanjung Priuk tahun 1984 ini adalah contoh nyata kasus pelanggaran terhadap prinsip dasar HAM universal, di mana ini tercantum dalam dokumen sakral dunia, yaitu Universal Declaration of Human Rights atau biasa kita sebut sebagai UDHR. Di mana di mata UDHR semua manusia itu sama, tidak dibeda-bedakan, dan manusia itu mempunyai hak yang nggak bisa dicabut oleh siapapun. Tidak peduli dia siapa ataupun dia lawan siapa. Lalu pelanggaran apa saja sih yang dihajar di sana gitu? Ini yang paling fatal mungkin ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah hak untuk hidup yang tercantum dalam pasal 3 UDHR. Sudah jelas banget kan, kalau di kasus ini itu terdapat penembakan massal dari aparat militer terhadap rakyat sipil yang tak bersenjata. Artinya hak yang paling dasar, hak untuk bernapas itu sudah diinjak-injak. Lalu yang kedua adalah hak untuk tidak disiksa. Kita lihat dalam kasus ini, di mana banyak sekali orang yang ditangkap dan ditahan itu mendapatkan penyiksaan. Sedangkan penyiksaan itu adalah suatu hal yang dilarang keras, baik secara hukum nasional maupun secara hukum internasional, karena ini merupakan hal yang merendahkan martabat manusia. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan. Adanya penangkapan secara sewenang-wenang tanpa prosedur aturan hukum yang benar dan jelas, serta ditambah orang-orang yang hilang ataupun penghilangan orang secara paksa. Ini artinya sudah jelas bahwa prinsip dasar manusia untuk merasa aman dan bebas itu sudah dilanggar. Nah, pertanyaannya, negara atau lembaga internasional harus ngapain? Simpel. Pertama, negara harus wajib menindaklanjuti kasus ini melalui pengadilan HAM ad hoc yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk pelaku sampai para komandannya itu harus diadili. Lalu yang kedua, lembaga internasional kayak PBB itu
harus terus berteriak memastikan bahwa Indonesia itu mengembalikan hak para korban, entah itu secara kompensasi ataupun lainnya, dan Indonesia harus mengungkapkan kebenaran sesungguhnya. Mengingat isu agama adalah salah satu pemicu dari adanya kasus ini, yaitu pelecehan musola, serta kebanyakan korban itu berasal dari kalangan umat Islam. Tentunya kita harus melihat bagaimana sih pandangan hukum Islam terhadap kekerasan yang ada di negara ini. Sederhananya, Islam melarang keras. Kenapa? Karena perbuatan ini telah melanggar maqasidus syariah atau tujuan utama dari hukum Islam. Lalu, maqasid syariah yang mana yang dilanggar dalam kasus priuk ini? Yang pertama adalah hifdun nafs atau perlindungan jiwa. Ini yang pertama dan yang paling utama. Penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi di Priuk ini adalah suatu pelanggaran terhadap maqasidus syariah berupa perlindungan jiwa. Tidak ada satupun maqasidus syariah yang mentolerir kasus ini. Lalu maqasidus syariah yang kedua yang dilanggar adalah hifdzuddin, di mana kita melihat bahwa pada kasus Tanjung Priok ini itu dilatar belakangi dengan pelecehan agama dan represi dari kebebasan beragama. Nah, ini menjadi penyebab bahwa kasus ini itu sudah jelas melanggar maqasidus syariah berupa hifdzuddin atau perlindungan terhadap agama. Kita juga melihat di dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa membunuh seseorang yang mana orang itu tidak membunuh orang lain ataupun tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka dia ibaratkan telah membunuh seluruh umat manusia. Poin pentingnya apa? Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dosa membunuh orang yang tidak bersalah itu sangatlah besar. Sedangkan Islam itu tetap menjunjung tinggi terhadap hak hidup. Baik, kita bedah secara detail pasal-pasal yang ada di dalam hukum nasional ataupun internasional yang langsung diterobos atau dilanggar di dalam kasus Tanjung Priuk 1984 ini. Yang pertama dari hukum nasional itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tepatnya pada pasal 7 disebutkan bahwa kasus ini diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kenapa? Karena tindakannya dilakukan secara sistematis dan meluas oleh aparat negara. Lalu disebutkan juga dalam pasal 9 khususnya huruf AEH meliputi pembunuhan, perampasan kemerdekaan dan penganiayaan, itu semua juga terjadi dalam kasus Tanjung Priuk ini. Lalu yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 28A. Disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang hak untuk hidup. Artinya tindakan aparat itu bertentangan dengan
prinsip atau konstitusi tertinggi dari negara tercinta kita ini. Lalu yang ketiga ada dalam KUHP pasal 338 dan 351, di mana disebutkan secara pidana umum kasus penembakan dan penyiksaan itu tergolong kepada pembunuhan dan penganiayaan yang berat. Lalu kita lihat dalam kacamata hukum internasional itu terdapat pasal yang dilanggar tepatnya pada ICCPR. Walaupun Indonesia belum meratifikasi semuanya, akan tetapi pada pasal 6 tentang hak hidup dan pasal 7 tentang hak untuk tidak mendapat siksaan itu sudah jelas dilanggar. Maka dari itu, ketika banyak sekali pasal-pasal yang dilanggar, baik secara hukum nasional dan hukum internasional, maka bagaimana mekanisme penegakan hukum yang dapat dilakukan? Tentunya yang pertama adalah usut tuntas kasus ini di pengadilan. Pengadilan harus mengadili dari pertama yaitu para komandan yang memiliki tanggung jawab untuk mengkomando atas kasus ini. Lalu yang kedua, Mahkamah Agung harus lebih berani untuk mengkritik atau memprotes atau pun bisa mencabut putusan yang melepaskan terdakwa, karena pada dasarnya kedamaian, keadilan bagi korban itu belum tercapai. Kenapa tragedi ini bisa meledak? Tentunya ada 3 faktor yang saling berkaitan, layaknya sebuah rantai yang saling berikatan. Di mana faktor pertama itu adalah faktor politik. Kebijakan asas tunggal Orde Baru yang bersifat otoriter, pemerintah yang enggan sama sekali untuk dikritik, apalagi oleh segelintir kelompok agama. Ini menjadikan politik menekan para aparat supaya bertindak secara represif. Lalu faktor yang kedua itu adalah faktor keamanan, di mana adanya impunitas militer menjadikan para aparat merasa kebal akan hukum. Dan mereka menggunakan kebijakan ini secara berlebihan untuk mengamankan suatu kebijakan. Budaya impunitas ini menciptakan suatu kekerasan yang dianggap sebagai hal yang merugikan bagi masyarakat. Lalu faktor yang ketiga itu adalah faktor sosial, di mana adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemerintahan rezim Orde Baru yang dinilai bertindak secara represif. Ini menimbulkan banyak sekali pertentangan dan protes dari kalangan masyarakat. Di mana setelah itu ketidakpuasan sosial ini direspon oleh para aparat secara brutal, sehingga terjadilah kasus tragedi Tanjung Priuk 1984 ini. Lalu tentunya setiap tragedi pasti ada dampak. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan dari tragedi Tanjung Priuk ini? Yang pertama, dampak bagi korban dan keluarga. Mereka kehilangan seseorang yang mereka kasihi, mereka cintai, mereka sayangi. Mereka juga mendapatkan rasa trauma secara fisik, psikologis yang berkepanjangan ataupun berkelanjutan. Mereka juga kehilangan hak ekonomi karena tulang punggung mereka
yang mencari nafkah telah tidak bernyawa. Lalu dampak yang kedua itu terhadap masyarakat, di mana tragedi Priok ini menjadikan masyarakat merasa takut dan terjadinya budaya bungkam suara. Masyarakat dipaksa untuk tidak berani menyuarakan suatu kebenaran. Lalu dampak yang ketiga adalah dampak bagi negara kita sendiri, di mana tragedi Priok ini dicap hitam oleh mata internasional sebagai kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas atau belum selesai. Ini tentunya menghambat Indonesia di forum-forum HAM internasional ataupun HAM universal. Kasus sudah 40 tahun lebih, akan tetapi luka di dalam dada masih sangat terasa. Lalu, langkah urgent apa yang harus kita lakukan agar kasus ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang? Yang pertama, buat pemerintah stop melakukan perdebatan di ranah pengadilan. Prioritas kita sekarang adalah pemulihan non-yudisial. Negara harus berani meminta maaf kepada para korban maupun pihak keluarga korban. Negara harus memberikan kompensasi secara tuntas. Dan negara harus mendirikan sebuah monumen kebenaran sebagai pengakuan atas dosa di masa lampau. Lalu yang kedua, kita sebagai masyarakat harus menjadi social control yang aktif. Kita tidak boleh takut untuk menyuarakan suatu kebenaran. Kita harus memasifkan pendidikan HAM kepada aparat masa depan kita, anak-anak bangsa, supaya mereka paham bahwa hak hidup itu tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, kita harus berefleksi bahwasanya pelanggaran HAM berat itu langsung melanggar martabat manusia, human dignity. Prinsip etisnya adalah akuntabilitas atau accountability. Siapapun orangnya, sekalipun dia seorang jenderal komandan, apabila dia terlibat dalam kasus ini, maka dia harus bertanggung jawab. Kita kembali kepada moralitas Islam, di mana kita diajarkan ketauhidan. Kita mengetahui bahwa kekuasaan itu adalah amanah, bukan suatu alat buat menindas. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat ihsan atau berbuat kebaikan dan menjauhi fasad, yaitu berbuat suatu keburukan. Oleh karena itu, kasus penuntasan kasus Tanjung Priok ini adalah tugas moral bagi kita semua. Nah gitu guys. Jadi kasus Tanjung Priok ini bukan hanya sekedar sejarah, akan tetapi suatu peringatan besar, peringatan keras bagi kita bahwa di balik stabilitasnya politik ada harga mahal berupa nyawa manusia yang harus dibayar. Negara harus menuntaskan, rakyat harus mengawasi, karena keadilan bagi satu orang adalah keadilan bagi kita semua. Itu dia bedah kasus dari saya. Yang paling penting, like videonya dan jangan lupa tuliskan opini kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab pada kasus ini?